Ya, shalom kekasih Tuhan, anak kekasih rohani kami yang ada di Betania Blessing di kota Jambi, serta anak-anak kekasih rohani kami yang ada di GBI Clear di kota Bontang. Bahagia sekali hari ini bisa menghadirkan Mana Sorga untuk menjadi perenungan bagi setiap kita, karena kita bertepatan dalam rangka memperingati Dirgahayu yang ke-79 buat kemerdekaan bangsa yang kita sayangi. Hal yang paling menyenangkan manusia adalah kemerdekaan. Kenapa? Karena kemerdekaan itu bagaikan terhapusnya, terobeknya surat hutang dalam kehidupan setiap kita. Jadi dulu waktu kita terjajah, demikian juga bagaimana menderitanya bangsa Indonesia terjajah, pengen merdeka. Begitu merdeka bisa berkarya, bisa mengisi pembangunan dari kemerdekaan. Dan itu sebenarnya yang paling penting. Kalau Anda dikaruniakan kemerdekaan, yang paling penting adalah bukan soal bagaimana kita merdekanya, tapi soal apa yang kita buat setelah merdeka itu yang paling penting. Jadi kita waktu dulu dipercayakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita telah dimerdekakan sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari semua hukum-hukum dosa. Nah, persoalannya sekarang bukan soal merdekanya, bukan soal ketika Anda menjadi orang yang sudah diselamatkan, tapi persoalannya adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, itu yang terlebih penting. Karena ada banyak ya saat ini bangsa yang sudah dimerdekakan, sudah merdeka, tapi rakyatnya miskin, rakyatnya tertindas, terpuruk karena kesalahan daripada pengelola kemerdekaan di negara itu. Dan janganlah itu terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika Anda dimerdekakan oleh Yesus, yang paling penting adalah jangan sampai kita miskin rohani. Jangan sampai hidup kita tetap terpuruk, hidup kita tetap jauh daripada kehendak Tuhan. Disebabkan karena kita lalai untuk menjaga kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya waktu kita ikut Yesus, Alkitab saya berkata luar biasa. Bagaimana kita diajak Tuhan untuk mengisi kemerdekaan, bukan dengan materi. Diajak Tuhan untuk mengisi kemerdekaan di dalam Kristus, bukan dengan mencapai kesuksesan duniawi semata-mata. Nggak salah Anda sukses, nggak salah Anda punya karir yang banyak, Anda punya prestasi yang banyak dalam bisnis, tapi itu tidak membawa Anda sampai kepada kekekalan. Yang membuat Anda sampai kekekalan adalah ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, hidup kita diisi dengan nilai-nilai rohani yang sedang Tuhan ajarkan dalam diri setiap kita. Itu yang paling penting. Itu makanya Tuhan mengajar kepada kita supaya Anda bagaimana punya nilai yang berbobot, nilai yang betul-betul bermutu di hadapan Tuhan ketika Anda sudah dimerdekakan oleh Kristus. Nah, Anda dibayar bukan dengan harta, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal dari Yesus Kristus Tuhan, supaya saudara diselamatkan. Dan kita telah diselamatkan, Dia berjanji menyertai kita. Nah, untuk apa? Mencapai tujuan Allah dalam diri kita. Kalau saya tanya kembali kepada Bapak Ibu, apa tujuan Allah dalam hidup saudara? Ayo. Tujuan Allah memberikan keselamatan dan kemerdekaan di dalam Kristus untuk apa? Sederhana sebetulnya. Sesuai dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan, dengan keserupaan dengan Kristus kita akan nanti memerintah bersama dengan Dia. Jadi Tuhan ingin bawa saudara dan saya untuk serupa dengan Dia. Itu yang Tuhan cari, Bapak Ibu kekasih. Nah, orang Kristen zaman sekarang untuk diajak serupa dengan Yesus itu maunya hanya yang sifatnya karunia. Misalnya Yesus tumpang tangan orang sakit sembuh. Orang Kristen semuanya pengen mau juga waktu melihat orang sakit, pengen dia sembuh. Tuhan Yesus bisa mengadakan tanda-tanda mujizat. Ya, banyak orang yang suka karunia, tapi nggak mau diajak yang karakternya. Itu yang harusnya kita perhatikan. Karunia berhenti sampai liang kubur. Ya, tapi karakter itu yang menghantar kita sampai kepada kekekalan. Nah, kekasih Tuhan, di Jambi maupun di Bontang, mari kita belajar hari ini bagaimana kita punya nilai karakter Kristus, supaya dalam keserupaan Kristus kita mengisi kemerdekaan itu untuk mencapai kehendak Allah dalam diri kita. Matius pasal yang ke-16 ayat yang 24 menjelaskan di sana. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itu hal yang menarik Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengajar kepada kita bahwa untuk ikut Dia, Tuhan tidak pernah paksa saudara dan saya untuk mengambil keputusan jadi orang Kristen. Tapi ketika Anda mengambil keputusan jadi orang Kristen dengan kehendak bebasmu, Tuhan ngasih kita koridor. Ya, ngasih kita peraturan, ngasih kita ketetapan. Sama seperti Bapak Ibu, sekolah tidak pernah memaksa Anda untuk nyekolahkan anak Anda di sekolahan itu atau di kantor Anda.
Kantor Anda tidak pernah memaksa Anda untuk kerja di kantor itu. Dengan kehendak bebas Anda memilih bekerja di kantor di mana Anda bekerja saat ini. Dengan kehendak bebas Anda, orang tua menyekolahkan anak Anda di sekolahan yang anak Anda sekolah sekarang ini. Dan mereka masing-masing punya aturan. Nggak bisa kita di sekolah A, kita bawa peraturan di sekolah B, masuk ke sekolah A, itu nggak bisa. Anda kerja di kantor A, bawa aturan dari kantor B, masuk ke kantor A, itu juga tidak bisa. Demikian juga dengan Yesus. Makanya Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, itu berarti Anda meninggalkan tempat yang lama ke tempat yang baru. Sama seperti sastra daripada bahasa Yunani kata mengikut itu, menggunakan kata erkomai. Erkomai itu kata yang dipakai untuk menggambarkan you left from another place to new place. Anda meninggalkan tempat yang satu ke tempat yang baru. Di tempat yang baru Anda punya ketentuan yang baru. Jadi itu ajaran di mana Tuhan Yesus waktu engkau datang kepada Yesus, Anda datang kepada Yesus bukan karena paksaan, tapi Dia memberikan Anda ketetapan. Kalau kamu mau ikut aku, berarti itu bagian di mana Tuhan mengajar kepada kita. Ternyata saya mengambil keputusan ikut Yesus, saya harus mengerti ketetapan peraturan apa yang Dia ingin tetapkan untuk buat saya bisa mengikuti Yesus. Tidak boleh semau sendiri. Anda tidak boleh membawa aturan di tempat yang lama kepada aturan di tempat yang baru. Itu sangat tidak diperkenankan. Itu sebabnya sebagai seorang hamba Allah, saya ingin berdoa supaya jemaat di Jambi dan di Bontang untuk belajar hari-hari ini mengerti hati Tuhan, apa kehendaknya ketika Anda datang kepadanya, bukan memaksakan kehendak kita sendiri kepada kehendak Tuhan. Itu sebabnya ketika Yohanes dan Yakobus dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai yang ke-38, Yesus tanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Mengapa kamu mengikut aku? Ya, itu juga hal yang sama. Yesus akan tanya kepada saudara, Yesus akan berkata kepada saudara, apa yang kamu cari? Kenapa kamu ikut aku? Ya, seringkali kita ikut Yesus karena ingin punya kebutuhan. Kita ikut Yesus karena kita punya masalah supaya Tuhan tolong kita. Tanpa mengerti apa hatinya Tuhan buat kita. Kita mau Dia mengerti kebutuhan kita, tapi seringkali kita egois, nggak mau mengerti kebutuhan Tuhan akan kita. Nah, Bapak Ibu kekasih, hadiah hari ini, pada seri 1 ini, mari kita akan meninjau kembali sejauh mana Anda mengikuti Yesus. Kalau hari ini Tuhan Yesus tanya sama saudara secara pribadi, untuk apa engkau mengikut aku? Apa yang kamu cari? Jawaban Anda apa? Kekasih Tuhan, setiap kita harus menjawab seperti apa yang ada dalam hatinya masing-masing. Kalau Anda sedang sakit, engkau ikut Yesus. Yesus tanya, apa yang kamu cari? Anda akan menjawab, Tuhan, aku sakit, sembuhkanlah aku. Ya, Tuhan akan bilang apa? Sayalah Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan engkau. Tapi kalau Anda menjawab seperti itu, bertanya seperti itu, ya jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan mengasihi Anda dengan kasih yang rata-rata. Kalau saya mau jadi orang percaya yang dikasihi Tuhan di atas rata-rata. Tuhan, saya dalam keadaan kemustahilan, jalan buntu. Ya, Tuhan akan bilang apa? Akulah El Shaddai yang akan menjawab masalah Anda dengan keajaiban. Tapi kalau itu jawaban Anda, ya hanya cari keajaiban ikut Yesus, ya jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan mengasihi Anda dengan kasih yang rata-rata. Itu makanya Bapak Ibu seringkali kita menolak waktu proses itu datang. Kita menolak waktu pergumulan datang menimpa kita. Karena kita ikut Yesus salah motivasi. Nah, mari Bapak Ibu, pada poin yang pertama ini ada 4 poin yang nanti akan saya jelaskan secara berseri. Tapi saya berdoa supaya hari ini Anda bisa belajar memahami baik-baik bagaimana kita erkomai. Bagaimana kita mengikuti Yesus dengan segenap kehidupan kita. Bukan karena paksaan, bukan karena dari nasihat orang tua atau dari warisan iman orang tua. Enggak, tapi karena saya mengalami pribadi dengan Tuhan. Sehingga waktu hal yang tidak enak terjadi menimpa saya, waktu saya ikut Yesus, saya tidak bawa budaya duniawi ke dalam kekristenan saya yang baru ini. Untuk apa? Saya menyenangkan Tuhan. Semangat ikut Tuhan Bapak Ibu. Doa saya meminta saudara, salam kemerdekaan buat kita sekalian. Merdeka di dalam Kristus. Haleluya.